Definisi biomekanika. Biomekanika adalah bidang ilmu aplikasi mekanika dalam sistem biologi. Mekanika sendiri memiliki definisi, yaitu salah satu cabang ilmu dari bidang fisika yang mempelajari gerak dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis desain, dan pengembangan perawatan dan sistem dalam biologi. Mekanika. Dasar penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada objek yang ditemukan dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika tidak saja digunakan untuk perbaikan teknik cabang olahraga, tetapi juga banyak digunakan oleh para ahli di luar bidang ilmu olahraga. Misalnya, bidang kedokteran dan desain alat-alat kebutuhan manusia. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri sendiri, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu lainnya, seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian, dasar-dasar atau prinsip ketiga tersebut menjadi biomekanika. Ruang lingkup biomekanika. 1. Developmental biomekanis, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. 2. Biomekanis of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. 3. Rehabilitation mekanis, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. 4. Equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan. 5. Sport biomekanika, biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan. Hukum Newton pertama disebut pula hukum inersia atau sama dengan hukum kelambanan. Berarti bahwa benda itu mempunyai sifat mempertahankan keadaannya. Apabila benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut akan terus bergerak. Demikian pula, benda tersebut sedang tidak bergerak, maka benda tersebut bersifat malas. Untuk mulai bergerak, hukum Newton pertama ini dipakai untuk mengukur suatu pengamatan. Hukum Newton yang berbunyi, setiap objek berlangsung dalam keadaan istirahat atau bergerak yang sama pada suatu garis lurus kecuali benda tersebut dipaksa untuk berubah keadaan oleh gayanya yang bekerja padanya. Newton, apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Percepatan A dan gaya F adalah sebanding dalam besaran. Apabila ada dua besaran ini sebanding, maka salah satu adalah sama dengan hasil perkalian bilangan konstan. Maka hubungan gaya F dan percepatan A oleh Newton dirumuskan. F sama dengan m titik A, m sama dengan massa benda atau massa inisial, m dinyatakan 1 kilo massa, A sama dengan percepatan 1 ms dikurangi 2. Hukum Newton 3. Jika suatu benda menerima gaya, maka gaya tersebut pasti diberi oleh benda lain. Misalkan, benda tersebut adalah benda B. Artinya, gaya yang bekerja pada suatu benda merupakan hasil interaksi benda tersebut dengan benda lain. Hukum 3 Newton dinyatakan bahwa jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama besar ke A, tetapi berlawanan arah. Definisi mekanika tubuh.
Body movement atau mekanika tubuh merupakan penggunaan tubuh yang efisien, terkoordinir dan aman untuk menghasilkan pergerakan dan mempertahankan keseimbangan selama aktivitas. Istilah body movement pada umumnya digunakan untuk menggambarkan efisiensi pergerakan tubuh seseorang yang digunakan untuk memindahkan tubuh orang lain atau benda. Body movement juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang kedua mencegah terjadinya trauma, yang ketiga mempertahankan tingkat kesehatan, yang keempat mempertahankan interaksi sosial dan peran sehari-hari, dan yang kelima yaitu mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh. Prinsip mekanika tubuh yaitu ada gravitasi. Nah, gravitasi merupakan prinsip pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan mekanika tubuh dengan benar, yaitu memandang gravitasi sebagai sumbu dalam pergerakan tubuh. Dan yang kedua yaitu ada keseimbangan. Dalam penggunaan mekanika tubuh dicapai dengan cara mempertahankan posisi garis gravitasi di antara pusat gravitasi dan dasar tumpuan. Dan yang ketiga yaitu ada berat. Dalam menggunakan mekanika tubuh yang sangat diperhatikan adalah berat atau bobot benda yang akan diangkat, karena berat benda akan mempengaruhi mekanika tubuh. Definisi dari postur tubuh atau body alignment merupakan susunan geometris dari bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan bagian tubuh lain. Bagian yang dipelajari dari postur tubuh adalah persendian, tendon, ligamen, dan otot. Apabila keempat bagian tersebut digunakan dengan benar dan terjadi keseimbangan, maka dapat menjadikan fungsi tubuh maksimal, seperti dalam posisi duduk, berdiri, dan berbaring yang benar. Postur tubuh yang baik dapat meningkatkan fungsi tangan dengan baik, mengurangi jumlah energi yang digunakan, mempertahankan keseimbangan, mengurangi kecelakaan, memperluas ekspansi paru, dan meningkatkan sirkulasi renal dan gastrointestinal. Prinsip body alignment yaitu ada 10. Yang pertama, keseimbangan dapat dipertahankan jika garis gravitasi melewati pusat gravitasi dan dasar tumpuan. Yang kedua, jika dasar tumpuan lebih luas dan pusat gravitasi lebih rendah, kestabilan dan keseimbangan akan lebih besar. Yang ketiga, jika gravitasi berada di luar pusat dasar tumpuan, energi akan banyak digunakan untuk mempertahankan keseimbangan. Yang keempat, dasar tumpuan yang luas dan bagian-bagian dari postur tubuh yang baik akan menghemat energi dan mencegah kelelahan otot. Yang kelima, perubahan dalam posisi tubuh membantu mencegah ketidaknyamanan otot. Yang keenam, yaitu memperkuat otot yang lemah dapat membantu mencegah kekakuan otot dan ligamen. Yang ketujuh, posisi dan aktivitas yang bervariasi dapat membantu mempertahankan otot dan mencegah kelelahan. Yang kedelapan, pergantian antara masa aktivitas dan istirahat dapat mencegah kelelahan. Yang kesembilan, membagi keseimbangan antara aktivitas pada lengan dan kaki untuk mencegah beban belakang. Yang terakhir yaitu postur yang buruk dalam waktu yang lama dapat menimbulkan rasa nyeri, kelelahan otot, dan kontraktur. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi body alignment. Itu ada 7. Yang pertama yaitu status kesehatan, kedua nutrisi, ketiga emosi, 4 faktor sosial, 5 gaya hidup atau lifestyle, yang keenam perilaku dan nilai-nilai, yang ketujuh hidrasi pasien. Macam-macam posisi pasien. Yang pertama yaitu posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi klien duduk dengan menaikkan bagian kepala tempat tidur lebih tinggi dari 90 derajat dari bagian badan. Posisi ini dilakukan untuk memfasilitasi pengembangan ekspansi dada klien, yang bertujuan untuk meningkatkan ekspansi dada dan ventilasi paru, mengurangi komplikasi akibat kondisi imobilisasi, dan meningkatkan rasa nyaman klien. Indikasi posisi Fowler adalah yang pertama, klien yang mengalami gangguan pernafasan, yang kedua yaitu klien imobilisasi. Selanjutnya yaitu posisi semi-Fowler. Posisi ini kepala tempat tidur ditinggikan dengan sudut kurang lebih 45 derajat. Posisi ini dilakukan untuk memfasilitasi pengembangan ekspansif dada. Tujuannya
Yang pertama, meningkatkan ekspansi dada dan ventilasi paru. Yang kedua, mengurangi komplikasi akibat kondisi imobilisasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa nyaman pada pasien. Selanjutnya yaitu indikasi. Yang pertama, pasien mengalami gangguan pernafasan. Yang kedua, pasien imobilisasi. Yang selanjutnya yaitu standar operasional prosedur atau biasa disebut SOP. Yang pertama, melakukan verifikasi data, apakah data itu sudah benar. Terus yang kedua, mempersiapkan alat seperti bantal. Yang pertama kita mengucapkan salam, lalu memperkenalkan diri. Yang ketiga, menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada pasien atau keluarga. Yang keempat, memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya sebelum melakukan tindakan. Prosedur kerjanya, yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga privasi pasien. Yang ketiga, perawat membantu pasien dalam posisi setengah duduk. Yang keempat, susun bantal di belakang punggung pasien. Lalu yang kelima, biarkan kepala menyandar pada bantal dengan nyaman. Yang keenam, letakkan bantal pada kedua lengan bawah. Yang ketujuh, letakkan bantal di telapak kaki. Yang kedelapan, rapikan pasien dan rapikan alat-alatnya. Yang kesembilan, mencuci tangan. Selanjutnya fase terminasi. Yang pertama, lakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, beri reinforcement sesuai dengan kemampuan pasien. Yang ketiga, lakukan kontra untuk tindakan selanjutnya. Yang keempat, berpamitan. Yang kelima, catat hasil tindakan dan catat keperawatan. Selanjutnya ada posisi terlentang atau biasa disebut supinasi. Posisi ini pada dasarnya sama dengan posisi berdiri, hanya saja posisi tubuh saat terlentang dalam keadaan horizontal. Pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh tetap ergonomis. Tujuannya yaitu meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan, pembedahan, atau proses pemberian anestesi tertentu. Indikasinya yang pertama yaitu pasien dengan tindakan post anestesi atau pembedahan tertentu. Yang kedua, pasien dengan kondisi sangat lemah atau koma. Lalu SOP-nya, yang pertama melakukan verifikasi data, terus mempersiapkan alatnya yaitu bantal. Terus orientasinya kita mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur dan tujuan kepada pasien atau keluarga, lalu memberikan kesempatan pada pasien juga sama seperti yang pertama tadi. Terus cara kerjanya mencuci tangan, terus menjaga privasi pasien. Yang ketiga, baringkan pasien terlentang di tengah tempat tidur. Lalu letakkan bantal di bawah kepala atau kepala dan bahu pasien. Yang kelima yaitu letakkan bantal di bawah punggung pada kurva lumbal bila ada celah di sana. Yang keenam, letakkan bantal di bawah kaki mulai dari lutut sampai tumit. Yang ketujuh, topang telapak kaki pasien dengan menggunakan footboard. Yang kedelapan, rapikan pasien dan rapikan alat-alatnya. Lalu mencuci tangan. Fase terminasi, lakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, beri reinformasi sesuai kemampuan pasien. Yang ketiga, lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Terus ada lagi posisi tengkurap atau bisa disebut pronasi. Posisi ini memberikan suatu alternatif bagi pasien yang mengalami imobilisasi atau tirah baring lama. Posisi ini tidak dapat ditoleransi dengan baik dan diperlukan perubahan yang sering untuk menghilangkan kebosanan dan ketidaknyamanan. Tujuannya memberikan posisi ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang, lalu mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Indikasinya, pasien yang mengalami bedah mulut dan kerongkongan. Yang kedua, pasien dengan pemeriksaan pada daerah bokong atau punggung. SOP-nya, kita melakukan verifikasi data, lalu mempersiapkan alat, terus kita mengucapkan salam kepada pasien, terus memperkenalkan diri juga, menjelaskan prosedur, lalu memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya.
Fase kerjanya mencuci tangan, menjaga privasi pasien, membantu pasien dalam posisi telungkup. Lalu yang keempat, hadapkan pasien ke arah salah satu sisi, letakkan bantal kecil di bawah kepala tetapi tidak sampai bahu. Letakkan bantal di bawah perut, mulai dari diafragma sampai krista iliaka. Yang keenam, letakkan bantal di bawah kaki, mulai lutut hingga tumit, sehingga tertumpu secara paralel dengan permukaan bed. Yang ketujuh, letakkan bantal guling di belakang punggung pasien untuk menstabilkan posisi. Yang kedelapan, merapikan pasien dan merapikan alat-alat. Lalu kita mencuci tangan. Terminasinya, lakukan verifikasi tindakan, beri reinformance sesuai dengan kemampuan pasien, lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Lalu kita berpamitan, terus catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan. Selanjutnya ada posisi SIMS. Posisi SIM merupakan pengaturan posisi tubuh miring ke salah satu sisi, kanan atau kiri. Posisi SIM sering diaplikasikan pada pasien tidak sadar saat meningkatkan dryness lendir dari mulut dan pada saat akan dilakukan enema. Selain itu, posisi SIMS memberikan alternatif bagi pasien yang mengalami imobilisasi atau tirah baring. Tujuannya, yang pertama meningkatkan drainase dari mulut pasien, yang kedua mencegah terjadinya aspirasi, yang ketiga mengurangi penekanan pada tulang sakrum dan trochanter mayor otot pinggang, yang keempat memasukkan obat supositoria, yang kelima mencegah desubitus. Indikasinya pemeriksaan dan penggunaan daerah perineal, yang kedua pemberian anema, yang ketiga posisi tidur pada wanita hamil. SOP-nya, kita melakukan verifikasi data, mempersiapkan alat, lalu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, dan memberikan kesempatan pasien untuk bertanya. Fase kerjanya, yang pertama, mencuci tangan, menjaga privasi pasien, baringkan pasien terlentang, yang keempat, baringkan pasien dalam posisi lateral dengan sebagian berbaring pada abdomen, yang kelima, letakkan bantal di bawah kepala, yang keenam, fleksikan lengan setinggi bahu dan menyokong lengan ke tempat tidur. Yang ketujuh, posisikan kedua lengan pada posisi sedikit fleksi lengan atas didukung dengan bantal setinggi bahu. Yang kedelapan, letakkan bantal di abdomen klien. Yang kesembilan, letakkan bantal di bawah kaki bagian atas semi fleksi setinggi pinggul dari lipatan pada paha hingga kaki. Yang kesepuluh, letakkan bantal kecil sejajar dengan permukaan kaki yang menggantung. 11, rapikan pasien dan rapikan alat-alatnya. Yang 12, kita mencuci tangan. Lalu terminasi. Yang pertama, lakukan evaluasi tindakan, beri informan sesuai kemampuan pasien. Yang ketiga, lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Yang keempat, kita berpamitan kepada pasien lalu catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan. Posisi knikes. Posisi knikes yaitu klien diposisikan menungging pada kedua kaki yang ditekuk dan dada menempel pada bagian atas tempat tidur. Posisi ini biasanya digunakan untuk memeriksa pada daerah sigmoid dan rektum. Untuk selanjutnya, posisi Trendelenburg. Posisi Trendelenburg adalah posisi pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Posisi ini dilakukan untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Posisi lateral. Dalam posisi ini, klien diposisikan miring, bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada di bagian pinggul dan bahu. Untuk selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu posisi litomi. Pada posisi litomi ini, yaitu pasien ditempatkan pada posisi terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan ditarik ke atas abdomen.